Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Mukadam Syarifuddin dengan NIM 21650161, kelas D, program studi Teknik Informatika. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat informasi geografis di berbagai bidang dan data spasial dan non spasial. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang manfaat informasi geografis di berbagai bidang. Untuk berbagai bidang ini, yang pertama ada manfaat dalam pemetaan dan perencanaan kota. Nah, dengan menggunakan SIG, pemerintah kota dapat membuat pemetaan yang canggih tentang infrastruktur kota, menyebarkan populasi dan kebutuhan sumber daya lainnya. Informasi ini memungkinkan perencanaan kota untuk mengelola pertumbuhan kota secara efisien. Terus untuk mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana dan merencanakan infrastruktur yang tepat sesuai dengan kebutuhan penduduk. Yang kedua yaitu untuk manajemen bencana. Nah, dalam manajemen bencana, SIG memainkan peran vital dalam pemantauan dan mitigasi risiko. Data spasial yang dikumpulkan dan dianalisis melalui SIG memungkinkan pihak berwenang untuk memahami pola bencana dan serta memprediksi daerah yang rentan serta merancang rencana evakuasi yang efektif. Lanjut. Yang selanjutnya itu pembangunan lingkungan. Nah, SIG memungkinkan pemantauan yang akurat terhadap perubahan lingkungan seperti deforestasi, degradasi lahan, dan perubahan iklim. Ini membantu pemerintah dan organisasi lingkungan untuk merencanakan strategi konservasi dan yang efektif dan melindungi keanekaragaman hayati bumi. Terus ada di pertanian dan kehutanan. Nah, dengan memanfaatkan SIG, petani dapat merencanakan penanaman dengan lebih efisien serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk dan mengelola risiko seperti erosi tanah dan kekeringan. Di sektor kehutanan, SIG digunakan untuk pemetaan kawasan hutan, pemantauan deforestasi dan perencanaan berkelanjutan dalam pemanenan kayu. Selanjutnya ada di kesehatan masyarakat. Nah, dengan memanfaatkan data geografis, para ahli kesehatan dapat mengidentifikasi klaster penyakit, terus memahami pola penyebaran dan merancang strategi intervensi yang tepat. SIG juga digunakan dalam pemetaan fasilitas kesehatan, memungkinkan penetapan yang optimal dari rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas medis lainnya. Terus ada transportasi dan logistik. Nah, dengan memanfaatkan data geografis, perusahaan transportasi dapat mengoptimalkan rute pengiriman, menghindari kemacetan, dan merencanakan jaringan transportasi yang efisien. Hal ini membantu dalam mengurangi biaya logistik dan peningkatan efisiensi operasional. Lanjut, ada data spasial dan non spasial. Nah, untuk data spasial dan non spasial, yang pertama, data spasial ini yaitu adalah jenis data yang berisikan informasi tentang posisi atau lokasi geografis suatu objek atau peristiwa. Data spasial dinyatakan dalam bentuk koordinat berupa latitude dan longitude yang dapat menunjukkan letak objek atau titik tertentu di peta atau globe. Contohnya, data spasial sering digunakan dalam aplikasi geografis seperti Google Maps atau penginderaan jauh. Dan untuk data non spasial, dia ini adalah jenis data yang tidak terkait dengan posisi atau lokasi geografis. Data ini dapat berupa gambar, teks, suara, atau angka yang tidak berkaitan dengan lokasi atau koordinat. Contoh data non spasial adalah data stock market, data keuangan, dan data sosial. Oke, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang manfaat SIG dalam berbagai bidang dan data spasial dan non spasial. Saya kiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.